Shalom. Ya, masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ke-87, kita patut mengucap syukur atas semua kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita di negeri yang limpah ruah, dengan kekayaan alam yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Saya melihat ada satu hal yang luar biasa yang ingin beliau sampaikan kepada setiap kita untuk membuat rencana jangka pendek dan jangka menengah untuk negeri ini. Tetapi sangat disayangkan bahwa kepemimpinan beliau akan segera berganti. Dan apa yang beliau sampaikan adalah bagaimana setiap kita menentukan pilihan kita ke depan untuk bisa mengawal negeri ini, memimpin negeri ini untuk memasuki apa yang disebut dengan era Indonesia maju. Kami bersyukur karena melihat ada banyak kekayaan alam yang kita miliki. Presiden selalu berkata bahwa negara kita ini adalah negara yang besar. Kita mungkin selama ini hanya tahu negara kita ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote, tetapi berapa besar negara ini. Tetapi kalau kita ukur kembali ternyata wilayah negara kita sama dengan wilayah Amerika Serikat. Kita selama ini melihat Amerika Serikat sebagai suatu negara superpower. Tetapi pada hari ini kita lihat superpower itu telah jatuh. Kita melihat bahwa hutang yang dimiliki oleh negara itu melebihi daripada anggaran belanja mereka. Dan kita bersyukur yang selama ini dianggap sebagai satu negara minoritas. Negara yang dulu dikatakan sebagai negara yang terbelakang. Negara yang dipandang rendah oleh dunia. Hari-hari ini sedang bangkit menjadi satu negara yang sedang menuju menjadi satu negara superpower. Kita tidak pernah sadar bahwa apa yang kita miliki hari-hari ini adalah suatu aset yang Tuhan berikan. Pada waktu saya merenungkan kembali firman Tuhan, pada kejayaan kerajaan Israel di masa Raja Salomo, ternyata saya melihat di situ kekayaan Salomo itu datang dari banyak tempat, bukan dari negara Israel. Ada yang disebut mereka mendatangkan rempah-rempah, mendatangkan emas dari negara Syam. Dan sampai hari ini kita tidak pernah tahu negara Syam itu ada di mana. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi kita bisa melihat bahwa firman Tuhan menjelaskan bahwa negara Syam itu adalah negara pulau-pulau kecil yang terdapat di negara India. Nah, kita akan melihat hari ini, di mana sih India itu punya pulau-pulau kecil. Tanpa kita sadari bahwa pulau-pulau kecil itu adalah Indonesia. Sejak zaman itu, Indonesia ini sudah tercatat di segara. Karena apa? Indonesia berada di daerah lautan yang disebut dengan wilayah Belanda. Lautan Belanda. Dan ini yang mereka kenal dengan Selat Hindia Selatan. Dan kita melihat bahwa ternyata potensi alam ini setelah Indonesia merdeka sekian tahun, kita tidak pernah menikmati hasil daripada negara kita. Sampai dengan Tuhan mengangkat seorang pemimpin untuk negeri ini yang menyadari
Dan di dalam pidato beliau dikatakan, kita mencoba merenungkan, menginventaris kembali, dan coba kita selidiki, apa sih yang saat ini sedang dunia butuhkan dan yang kita miliki. Pada saat itu diinventaris kembali, ternyata banyak hal yang adanya di Indonesia. Termasuk nikel, termasuk boksit, termasuk timah, termasuk emas yang selama ini hanya diambil dalam bentuk tanah dan dihargai begitu murah dan diolah oleh negara-negara lain dan mereka yang menikmati hasilnya. Sedangkan kita harus kembali membeli dengan harga yang mahal. Memasuki era yang dipersiapkan oleh pemimpin kita. Kita diingatkan kembali untuk bagaimana kita mempersiapkan juga pemimpin ke depan. Seorang pemimpin yang punya visi, yang punya misi, yang tidak hanya melihat kekayaan negara ini untuk dijual, tetapi yang juga punya hati untuk sesamanya, untuk bangsanya, yang mau turun ke tengah-tengah rakyatnya. Dan kalau kita bicara pemimpin secara makro, maka pemimpin ini bukan cuma presiden. Setiap kita adalah pemimpin yang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di tempat kerja kita. Maka sesuai dengan tema yang sudah dicantumkan di atas adalah jalan Tuhan, God's Way. Dan pada semester kedua ini, Bapak Gembala memberikan satu tema, subtema kepada kita, menjadi serupa dengan Kristus. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan tema Injil Kerajaan. Apa itu Injil Kerajaan? Kita akan membaca dulu satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35 berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat ini terulang beberapa kali di dalam firman Tuhan. Jadi yang membuka Alkitab dalam HP, bisa di-browse tentang Injil Kerajaan atau Kerajaan Surga. Maka akan muncul berkali-kali tentang yang namanya Kerajaan Surga. Berkali-kali Tuhan memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang apa itu Kerajaan Surga dan apa yang Dia sampaikan pada saat beliau menyebarkan apa yang dinamakan Injil Kerajaan. Kita hari-hari ini mungkin kehilangan dengan istilah ini, karena kita selama ini kita berpegang pada apa yang kita sebut dengan Injil keselamatan. Injil keselamatan ini memang satu pintu penting bagi setiap orang percaya. Kenapa? Karena melalui Injil keselamatan ini, maka setiap kita akan dimerdekakan. Ayat ini berasal dari Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita mewarisi dosa Adam dan Hawa. Setiap kita adalah pewaris-pewaris dosa. Dan untuk itulah kita tidak lagi layak berdiri di hadapan Allah. Tetapi karena kasih Allah yang begitu
besar kepada setiap kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Selalu apapun yang dia kerjakan. Sampai dengan keputusan Allah menghukum manusia keluar dari Taman Eden. Alkitab mengatakan Allah menyesal menciptakan manusia. Tetapi dalam kemenyesalannya Allah tetap rindu anak-anaknya kembali di dalam pelukannya. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang memang kasihnya tak terbatas. Dia menghukum kita, tetapi hukum itu bukan untuk membuat kita menderita. Tapi hukum ini adalah satu didikan yang membawa kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal itu kepada setiap kita, agar setiap mereka yang percaya di dalam namanya beroleh keselamatan. Efesus 1 ayat 13 dan 14 menceritakan, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam dia juga ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus dan janjinya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itulah yang disebut dengan Injil keselamatan. Jadi pada waktu kita telah menerima Kristus, menerima Injil keselamatan itu, dan kita telah dibaptis dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, apa yang dijanjikannya apa? Yaitu kita memperoleh penebusan. Apakah cukup menjadi orang percaya karena percaya kepada Kristus, kemudian kita ini dibaptis, setelah dibaptis kita mendapatkan jaminan surga? Setiap orang Kristen yang hanya berpegang pada Injil ini adalah orang-orang yang dangkal. Karena apa? Janji daripada Injil keselamatan adalah satu, dosanya diampuni. Kemudian kedua, mendapatkan keselamatan sebagaimana janji Allah. Ketiga, doanya didengar. Keempat, berhak mendapatkan apa? Keselamatan, masuk ke dalam surga. Tetapi lalu apa yang harus kita kerjakan setelah kita mendapatkan keselamatan tersebut? Kita melihat Alkitab, kembali ke dalam Alkitab, bahwa Yesus selama hidupnya tidak lagi mengajarkan Injil keselamatan. Tuhan berkeliling, dikatakan di situ, dari kota dan ke desa untuk mengajarkan apa? Injil kerajaan. Kenapa itu? Dan apa itu Injil kerajaan? Injil itu adalah kabar baik. Kerajaan, bahasa Inggrisnya adalah kingdom. Berasal dari dua kata, yaitu king dan dom. King itu adalah raja, dom itu adalah domain, wilayah kekuasaan. Jadi pada waktu Yesus mengajarkan Injil kerajaan, berarti dia mengajarkan kabar baik tentang di dalam wilayah yang dikuasainya, yaitu apa? Berita tentang warta kerajaan. Seorang raja pasti selalu memiliki sebuah wilayah. Presiden memiliki suatu negeri. Dan di setiap negara yang dipimpin oleh seorang raja atau dipimpin oleh seorang presiden, maka presiden memiliki satu visi dan satu misi dan satu visi. Apa itu misi? Misi adalah suatu cita-cita, suatu tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin tersebut.
Dan apa itu visi? Visi adalah suatu program-program. Atau kalau kita boleh saya ambil, misinya, saya akan pergi ke Surabaya. Surabaya adalah menjadi misi saya. Visi saya apa? Untuk saya bisa sampai ke Surabaya, maka saya harus menyiapkan kendaraan untuk bisa ke sana. Apa saja komponen daripada kendaraan itu? Komponennya banyak. Kita butuh kendaraannya, kita butuh bensinnya, kita butuh uang, dan sebagainya termasuk kesiapan diri kita. Itulah visi. Begitu juga dengan Kristus. Kristus sendiri yang dibagikan adalah visi dan misi tentang kerajaan yang menjadi wilayah teritori yang ada di dalam teritorialnya. Dia adalah seorang raja, dia adalah seorang pemimpin, dan tugas dia adalah menjabarkan dan memberikan teladan kepada kita tentang apa yang harus dikerjakan. Seorang pemimpin tidak akan pernah bisa melakukan segalanya sendiri. Kecuali dia memang Allah. Tetapi Yesus mengajak kita untuk kita menjadi setiap orang yang bekerja bersama-sama. Karena apa? Setiap kita adalah bagian daripada bait Allah. Alkitab mencatat bahwa dia adalah kepala dan jemaat inilah tubuhnya. Sehingga kepala tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa melibatkan setiap anggota daripada tubuh tersebut. Itulah kenapa Tuhan selalu mengajar, dikatakan di dalam Alkitab, dia berkeliling untuk menyampaikan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Apa yang menjadi penyakit kita? Setiap kita punya penyakit. Setiap kita punya kelemahan. Penyakit ekonomi kita. Penyakit fisik kita. Masalah apa saja yang ada di dalam kehidupan kita, itu semuanya penyakit dan kelemahan. Itulah kenapa Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengabarkan yang disebut dengan Injil Kerajaan. Dia menyampaikan segala sesuatu dengan jelas, dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab sebagai perumpamaan-perumpamaan. Dalam bahasa aslinya adalah parabel. Jadi kita bukan anak TK yang diajar dengan fabel. Apa itu fabel? Kisah tentang binatang. Kita TK, kita dulu diajar dengan kisah-kisah si kancil. Ya kan? Tuhan tidak pernah menyamakan kita dengan si kancil, tidak pernah menyamakan kita dengan binatang-binatang, tetapi Tuhan menyamakan kita dengan memberikan kita perumpamaan yang disebut dengan parabel, paralel. Karena kita manusia, Allah hadir sebagai manusia, memberikan contoh kehidupan sebagai manusia. Dengan begitu jelas, dengan begitu gamblang dia sampaikan tentang perumpamaan-perumpamaan itu, supaya kita mengerti apa yang dimaksud oleh beliau. Itulah sebabnya di dalam Matius 6 ayat 10 dia mengajarkan kita berdoa. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam bahasa aslinya langit disebut dengan hasamayim dan bumi disebut dengan haeret. Firman Tuhan berkali-kali mengatakan juga
Surga, surga, surga. Apa itu surga? Surga ini seolah-olah menjadi salah satu yang abstrak bagi kita, ya kan? Tetapi di dalam bahasa asli, kata surga juga dipakai menggunakan istilah yang sama adalah hasamayim. Di dalam pelajaran bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani, ada 3 definisi surga. Surga yang pertama adalah surga di bumi, surga kedua adalah surga di langit, dan surga yang ketiga adalah surga di luar atmosfer kita. Apa yang dimaksud dengan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga? Surga ini tidak menunggu kalau kita sudah meninggal, kita sudah almarhum dan kita menikmati surga. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, datanglah kerajaanmu, supaya kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nikmati selama kita ada di bumi, dan kita juga akan menuainya untuk menjadikan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh yang bisa kita lihat di dalam Mazmur 6 ayat 28. Pada waktu Yesus mengusir kuasa jahat, dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apa artinya ini? Pada waktu kita dibebaskan dari kuasa dosa, pada waktu kita dibebaskan dari belenggu-belenggu setan, dikatakan pada saat yang sama kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terjadi pada waktu kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita? Kalau kita bicara tentang kerajaan, maka di situ kita bicara tentang wilayah, teritorial, kita bicara tentang raja, dan kita bicara tentang yang namanya otoritas dan kuasa. Setiap pemimpin, baik itu raja atau presiden, dia memiliki otoritas. Dan otoritas ini sebetulnya sudah Allah berikan kepada setiap kita semenjak kita diciptakan. Kita akan melihat Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan ini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah kuasa dan otoritas pertama kali diberikan oleh Allah kepada manusia sejak awal manusia diciptakan. Apa itu yang dikatakan kuasanya? Tuhan memberikan kuasa kita atas segalanya, atas wilayah di mana kita berada. Otoritas itu diberikan kepada kita. Dimulai daripada Adam memberikan nama satu persatu kepada setiap binatang dan setiap tanaman ciptaan Allah. Bukan berarti Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur semuanya. Tetapi Allah menciptakan, Allah melibatkan setiap kita untuk ambil bagian di dalam pemerintahannya. Amin. Kita punya kuasa. Kekuasaan itu punya otoritas. Dan apa dampak daripada kekuasaan dan otoritas itu? Orang yang memiliki otoritas dan kekuasaan maka menghasilkan pertumbuhan jiwa. Berdampak juga pada fisiknya. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat.
kita lihat itu kadang itu aneh ya. Gitu loh. Kenapa? Kita lihat COVID kemarin. Banyak orang yang sehat-sehat tahu-tahu ambruk ya. Kalau kita mau masuk ke RSJ itu lebih aneh lagi. Ya kan? Itu. Tubuhnya sehat semua. Tubuhnya sehat semua, tapi jiwanya sakit. Ya kan? Jadi pepatah itu nggak selamanya benar ya. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Ya kan? Tetapi di gereja ini kalau di sini kita mungkin jemaat jarang terlibat ya, di dalam hal-hal pelayanan itu. Tetapi kalau kita melihat gereja kita yang ada di Jalan Selorjo di situ, kita melihat bagaimana orang yang memiliki roh yang sehat, yang imannya dibangun atas dasar kebenaran, maka mereka akan mengalami sesuatu fase transformasi iman, dan mereka mengalami pertumbuhan jiwa dan kesehatan. Karena apa? Dokter hanya bisa mengobati jiwa dengan obat-obat penenang. Tetapi pada waktu Kristus hadir dalam kehidupan setiap orang percaya, rohnya diperbarui oleh Kristus, maka dia akan mengalami pembaharuan jiwa dan raga. Injil kerajaan membawa dampak. Dampak apa? Pada orang-orang yang sehat, pada waktu orang-orang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dan memiliki aspek yang positif, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, sebagai lingkungan masyarakat terkecil, dan di dalam lingkungan dia berada. Orang yang ada di dalam pertumbuhan yang sehat, jiwa dan raganya, memahami konsep kerajaan, maka dia akan mengalami pertumbuhan material, pertumbuhan sosial, pertumbuhan hal-hal dan duniawi dan sekuler. Dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Dia sangat berpengaruh melalui pelayanannya, melalui kepemimpinannya, dan imannya akan selalu menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Orang yang hidupnya menguasai tentang kerajaan Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang berfokus kepada apa yang ada di dalam domain kekuasaannya. Dan lebih dari itu, orang yang menguasai Injil kerajaan, dia akan menguasai bumi sebagaimana yang difirmankan Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 28 tadi. Karena apa? Segalanya sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga itulah kenapa di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka akan diberikan kepadamu. Jadi kerajaan Allah ini bukan cuma bercerita tentang keselamatan, kerajaan Allah bukan tentang keselamatan, tapi kerajaan Allah lebih bersifat kepada bagaimana Tuhan melengkapi kita dengan jiwa kepemimpinan, dengan otoritas dan kuasa, dan juga dengan kelimpahan yang luar biasa. Injil kerajaan ini bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini yang penting. Kita sudah baca Alkitab berkali-kali, mendengarkan khotbah berkali-kali. Tetapi kemudian kita berpikir bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkan kerajaan Allah sebenarnya sangat sederhana, yaitu kita mencoba merubah paradigma kita. Apa itu paradigma? Merubah pola pikir dan gaya hidup kita, supaya semuanya itu akan berdampak pada cara kita melihat sesuatu, cara kita mendengarkan sesuatu, cara kita mengucapkan sesuatu, dan cara kita bertindak. Itulah paradigma. Kalau selama ini kita hanya berkonsep bahwa
Asal aku percaya, kenapa aku harus masuk gereja? Kan aku bisa belajar dari internet, kan aku bisa, pokoknya aku percaya, pokoknya aku nggak berbuat jahat, aku pasti masuk surga. Tidak cukup. Itu hanya konsep Injil keselamatan. Karena apa? Setiap orang yang menguasai Injil keselamatan wajib menguasai Injil kerajaan. Karena di dalam Injil kerajaan itu yang dia kuasai, dia akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Hidupnya akan menjadi berkat. Dan di dalam kehidupan yang menjadi berkat, dia akan bisa mempengaruhi banyak orang dan membuat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui kehidupannya. Itulah sebabnya kita harus melihat dengan nyata bahwa konsep daripada kehidupan kerajaan itu harus hadir di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terombang-ambing oleh keadaan. Hari-hari ini kita ada yang disebut dengan aliran gereja baru, ya kan? Yaitu orang tidak mau datang ke gereja, tetapi mereka hanya cukup browsing di YouTube dan mendengarkan firman Tuhan. Yang cocok dan didengar, yang tidak cocok diganti. Dan itu sudah dicatat di dalam Alkitab. Pada suatu ketika akan datang suatu saat di mana orang akan mendengarkan apa yang enak didengar. Jadi sebelum kelahiran kita, ayat itu sudah ada. Dan hari ini terbukti. Nanti kalau hamba Tuhan di mimbar mengatakan sesuatu yang dirasakan nyelekit dan dirasakan tidak enak bagi dirinya, besoknya tidak ke gereja. Kenapa Pak nggak ke gereja? Ya itu, saya itu kemarin disindir oleh Pak Pendeta. Tersinggung. Inilah orang-orang yang kehidupannya sangat dangkal. Orang-orang yang paradigma berpikirnya sangat sederhana. Yang hanya berpikiran, selama aku percaya Tuhan, walaupun aku tidak ke gereja, tidak apa-apa, yang penting masuk surga. Tidak semudah itu, karena setiap kita diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berbuah. Kepemimpinan, orang yang memiliki otoritas ini sangat penting, karena orang-orang semacam ini sangat dihargai oleh Tuhan. Matius 8 ayat 8 sampai 9 ada satu contoh di situ, seorang perwira Romawi di mana dia mendatangi Yesus. Dia minta hambanya untuk disembuhkan. Kita melihat di dalam Matius 8 ayat 8 sampai 9 dikatakan, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Atau kepada hambamu, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Orang ini bukan orang Yahudi. Orang ini tidak memahami tentang konsep keselamatan. Tetapi orang ini memahami tentang konsep kerajaan. Sehingga dia bisa berkata demikian. Orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan berada di dalam satu kepemimpinan, dia tahu apa yang namanya otoritas dan apa yang namanya perintah. Sehingga kalau kita melihat pada hari-hari ini, berapa banyak orang percaya yang melaksanakan perintah Tuhan. Perintah yang pertama adalah amanat agung tentang Injil keselamatan. Jadikan semua orang menjadi muridku. Apakah sudah melaksanakan perintah ini? Ya, kita sendiri yang tahu jawabnya. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus, sebagaimana tema yang diberikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu apa yang dikatakan menjadi serupa. Ayat pengantar dikatakan apa? Yesus berkeliling dari kota dan desa untuk menyampaikan Injil kerajaan.
Sudahkah kita menjadi orang-orang yang melakukan ini? Ini yang penting. Kita akan melihat satu contoh di Alkitab tentang dua buah prinsip Injil Kerajaan dan prinsip daripada Injil Kerajaan dan Injil Keselamatan. Kita akan melihat di dalam Lukas 2 ayat 8 ayat 11. Lukas 2 ayat 8 11 adalah tentang kelahiran Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Dan mereka pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata mereka itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gembala ini adalah golongan masyarakat marginal. Masyarakat adalah tipe-tipe orang yang biasanya ini tidak diperhatikan oleh keluarganya. Kita melihat Daud. Daud ini adalah menjadi anak yang kurang begitu mendapatkan perhatian daripada saudara-saudaranya. Sehingga segala sesuatu pekerjaan yang berkaitan dengan pengembalaan yang ditugaskan untuk menjaga adalah Daud. Seorang gembala tidak pernah tinggal di rumah. Dia bertanggung jawab atas setiap pekerjaannya. Dan dia tinggal di ladang penggembala. Ini adalah satu contoh daripada orang-orang yang marginal. Orang-orang yang kekurangan kasih, orang-orang yang kurang perhatian. Dan di situ malaikat datang untuk memberitakan satu kabar sukacita, kabar baik, Injil keselamatan. Pada waktu mereka mendengar Injil ini, apa yang terjadi? Mereka datang untuk membuktikan, untuk cross check apa yang disampaikan oleh malaikat. Mereka datang ke sana untuk datang melihat Yesus. Orang-orang seperti ini juga seringkali mewakili setiap kita. Yang kadang-kadang kalau tidak melihat, tidak percaya. Setelah kita percaya, lalu apakah yang kita lakukan? Apakah cukup kita berkata, oh ya memang apa yang dikatakan malaikat itu benar terjadi. Puji Tuhan dan pulang dengan sukacita. Karena apa? Ini adalah suatu hal yang supernatural yang mungkin tidak setiap orang bisa mengalami hal ini. Bersukacita saja. Tetapi kita melihat hal yang berbeda. Kita melihat tentang bandingkan dengan Matius 2 ayat 1 sampai 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia dan ia beserta seluruh Yerusalem. Orang Majus ini adalah orang-orang kafir. Mereka orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah astrolog-astrolog, ahli-ahli nujum. Banyak hari-hari ini orang yang hidupnya percaya tetap masih percaya dengan astrologi. Mereka percaya dengan ramalan-ramalan bintang. Orang-orang tipe-tipe ini adalah orang tipe-tipe orang-orang Majus. Tapi orang Majus ini bukan orang Majus sembarangan. Orang Majus ini adalah yang dikatakan dalam versi-versi agama lain dikatakan sebagai raja.
Maka kalau di Jerman, di Swedia dan sebagainya ada peringatan yang disebut dengan All Saints Day, hari orang-orang suci, hari tiga raja. Mereka percaya bahwa orang Majus ini adalah raja. Dan mereka hidup di dalam kalangan orang-orang kerajaan. Karena dia adalah orang yang hidup di dalam kalangan kerajaan, dia tahu bagaimana dia harus menghadap seorang raja. Dia datang tidak dengan tangan kosong. Dia datang dengan segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan satu perjalanan yang cukup jauh. Berhari-hari mereka datang melewati padang gurun. Dibutuhkan stamina yang bagus, dibutuhkan modal yang cukup. Dan tidak dengan tangan kosong, dia datang dengan membawa persembahan-persembahan. Berbeda dengan Herodes. Herodes adalah seorang raja yang hidupnya untuk diri sendiri. Pada waktu dia mendengar ada raja lain yang hadir di wilayah kekuasaannya, maka rasa insecure-nya muncul, rasa tidak nyamannya hadir. Dia merasa terusik dan dia kemudian melakukan perintah untuk membunuh semua bayi yang ada. Kita melihat bagaimana perbedaan dua orang yang hadir menghadap Yesus. Di mana para gembala hanya datang melongo melihat dan bergembira bersuka cita. Tetapi ada orang-orang yang di luar orang Israel, yang bukan orang percaya, datang dan dia tahu bagaimana menghormati seorang pemimpin. Dia datang dengan membawa persembahan-persembahan yang terbaik untuk seorang raja yang dia sendiri tidak kenal. Begitu juga dengan kita. Apakah kita orang-orang tipe gembala yang hanya cukup bersuka cita pada waktu kita menerima Yesus hadir dalam kehidupan kita? Atau kita adalah orang-orang tipe orang Majus yang kita sadar bahwa kita setiap kali datang menghadap sang raja, kita membawa sesuatu yang baik untuk dia. Itulah kenapa dikatakan di dalam Roma, kitab Roma dikatakan, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan bagi Tuhan. Orang yang membawa diri itu gak cukup datang dengan dirinya tok. Dia perlu datang dengan segala persiapan yang matang. Kalau hari ini kita diundang untuk menghadap Presiden Jokowi, kita tidak mungkin pakai pakaian sehari-hari. Tapi kita datang dengan menggunakan busana yang terbaik. Busana yang mewah. Busana yang mungkin layak untuk menghadap seseorang yang memang kita hargai. Pada waktu kita membawa diri kita dengan baik, cukupkah itu? Seorang yang membawa dirinya juga pasti ada dompetnya di kantongnya. Betul? Butuh modal. Untuk menghadap seorang presiden, kita nggak mungkin kalau diundang jam 7, hadir jam 7. Untuk datang menghadap presiden, kita pasti 1 jam sebelumnya sudah harus berada di tempat. Menunggu di sana dengan sabar sampai dengan kemunculan presiden. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Pada hari-hari ini kita bertanya kepada diri sendiri. Sejauh ini, apa yang telah kita persiapkan pada waktu kita datang untuk menghadap sang raja? Apakah kita punya persiapan yang cukup untuk itu?
Apakah kita datang sebagai seorang gembala yang dengan pakaian seadanya datang kepada Tuhan? Ataukah kita datang sebagai seorang majus yang mempersiapkan segala yang terbaik untuk kebutuhan perjalanannya dan memberikan yang terbaik untuk sang raja? Firman Tuhan ini menegur kepada setiap kita pada pagi hari ini. Biar kita juga belajar menjadi orang-orang yang mengenal konsep Injil Kerajaan ini dengan baik. Menghargai dia yang memiliki otoritas yang tinggi. Jangan kita belajar dari apa yang terjadi di negeri ini pada hari-hari ini. Pada saat orang lain boleh menyanjung kepemimpinan negara kita, banyak orang di negeri sendiri mencibir pemimpin kita. Pada waktu Yesus hadir di tengah-tengah umatnya yang menjadi miliknya sendiri, Yesus pun ditolak oleh umat milik. Apakah kita akan menyamakan diri kita sama seperti mereka? Biarlah firman Tuhan ini di sini kita boleh belajar. Kalau seorang Ratu Syeba saja akan datang menghadap Salomo untuk melihat apa sih yang ingin tahu dia daripada Salomo. Dia hanya ingin melihat hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Cuma untuk cari hikmat loh ya, bukan cari keselamatan. Dia rela membawa satu rombongan yang besar dengan harta yang begitu banyak untuk menghadap seorang raja. Terlebih kita adalah umat pilihan. Tidak banyak umat yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi perlu diingat bahwa setiap mereka yang dipanggil, belum tentu mereka yang dipilih. Mungkin hari-hari ini kita berada di tempat ini karena kita merasa ada panggilan Tuhan yang mengiring kita masuk di dalam bait suci, yang mengiring kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk beroleh keselamatan. Apakah cukup di situ kita berpuas diri? Seberapa sih persiapan kita untuk datang kepada Tuhan? Saya ingat waktu saya masih sekolah minggu, saya kebetulan tidak ikut dengan orang tua, karena saya dibesarkan oleh kakek dan tante-tante saya, karena mengingat kondisi keluarga kami, keuangan keluarga kami yang juga tidak terlalu baik. Tapi kakek saya adalah seorang yang sangat tekun. Saya pada masa itu tidak mengerti tentang apa yang beliau kerjakan. Tetapi pada waktu saya dewasa, saya baru tahu bahwa dia adalah seorang yang luar biasa dalam hidupnya. Dia salah satu perintis gereja di Kota Malang. Dan setiap pagi dan setiap petang dia melakukan yang namanya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan setiap minggu sebelum kami berangkat ke gereja, hari Sabtu setiap kita sudah dipersiapkan pakaian-pakaian kita, sudah dipersiapkan sepatu kita, sudah disemir rapi. Ada satu hal yang dia persiapkan, yang sadar atau tidak sadar mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki persiapan untuk datang kepada Tuhan. Saya waktu itu tidak paham dengan apa yang beliau kerjakan, karena saya masih anak-anak. Tapi hari ini saya sudah paham bahwa ternyata untuk menghadap Tuhan diperlukan persiapan. Biarlah setiap kita juga boleh belajar. Persiapkanlah diri kita dengan baik. Bukan karena kita kerja dan digaji kita boleh datang ke kantor tepat waktu. Tetapi bagaimana kita menghadap seorang raja dengan segala persiapan yang baik. Mempersiapkan diri kita dengan baik. Membawa persembahan-persembahan yang baik ini kepada Tuhan.
Bulan ini adalah bulan Agustus, bulan yang disebut dengan bulan kemerdekaan, yang juga boleh mengingatkan setiap kita bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya itu dimulai dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menyebut negara ini sebagai negara yang maju dan sejahtera? Bagaimana Indonesia bisa menjadi Indonesia yang maju? Tidak cukup hanya seorang pemimpin yang membuat negara ini menjadi negara maju, tetapi setiap individu yang ada di dalam negara ini harus bergerak seirama untuk bagaimana kita bersinergi satu sama lain. Kalau pada hari ini kita melihat ada tetangga kita yang sakit, ada tetangga kita yang berkekurangan, di tengah-tengah jemaat kita ada yang perlu untuk dikunjungi dan sebagainya, kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan untuk membagikan Injil Kerajaan bagi mereka. Sebentar lagi kita juga sudah perlu mempersiapkan diri untuk juga persiapan masuk di dalam perayaan Natal. Waktunya sudah dekat, sekarang bulan 8, 9, 10, 11, 12. Berarti paling tidak 3 bulan untuk persiapan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh gereja Tuhan? Apakah kita akan menjadi seorang gembala yang cukup hadir dengan apa adanya? Atau kemudian kita akan keluar mencari dana untuk dikumpulkan untuk melakukan ini? Wow, rasanya akan lebih bijak apabila setiap kita ambil bagian, memberikan persembahan yang terbaik, melakukan apa yang terbaik mulai dari hari ini. Bukan hanya untuk Natal ini saja, tetapi untuk jangka pendek dan jangka menengah, jangka panjang daripada pekerjaan Tuhan di gereja ini. Banyak hal yang akan bisa kita kerjakan. Biarlah apa yang kita boleh pelajari pada hari ini benar-benar mengingatkan kita. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak raja. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Karena Allah yang kita punya adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Saya akan mengakhiri dengan satu ayat penutup yang saya ambil dari Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu apabila engkau tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan dan engkau tidak berbuah-buah. Maka bila firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap kita diberikan talenta-talenta oleh Tuhan. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang 3, bahkan ada yang lebih. Dan firman Tuhan mengingatkan bahwa kerajaan Allah ibarat seperti seorang tuan yang akan pergi keluar kota dan dia memanggil hamba-hambanya dan menitipkan 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta. Dan pada waktu tuannya itu pulang, dia memanggil hamba-hambanya, apa yang sudah engkau lakukan dengan talenta-talenta itu? Apakah kita akan menyimpan talenta itu untuk kita sendiri? Atau kita melipat gandakan talenta itu dan menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya, kita akan dibuang dan dicampakkan ke dalam api.